Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai analisis terhadap pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu studi kasus pada aplikasi Bravo atau BPKB registrasi Visel online di Telantas Polda Sumatera Selatan. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Cesha Toloka Sondak dengan 0701 1282 dan teman saya Salena dengan NIM 0701 1282 2752. Oke. Selanjutnya ada fitur aplikasi Bravo. Di sini terdapat tampilan dari fitur aplikasi Bravo. Fitur aplikasi Bravo terdapat 6 fitur aplikasi, yaitu fitur informasi, fitur pendaftaran, fitur peraturan, fitur indeks kepuasan masyarakat, fitur cek status, dan fitur saran dan kritik. Kemudian pada saat kita mengklik atau membuka fitur informasi, tampilannya akan tertera seperti ini. Kemudian ada beberapa tampilan ketika kita masuk ke tampilan informasi ini, yaitu satu ada informasi persyaratan, meliputi persyaratan-persyaratan, yaitu persyaratan PKB baru untuk ranmor yang diproduksi dan dirakit dalam negeri dalam bentuk ranmor. Yang kedua ada persyaratan penerbitan BPKB baru untuk ranmor impor CBU atau completely bulk up. Kemudian ada persyaratan penerbitan BPKB baru untuk ranmor hasil lelang penghapusan ranmor Dinas Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ada persyaratan penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang ranmor rampasan negara. Lanjut ada persyaratan BPKB perubahan atau BBN2, jenis pelayanan pergantian kepemilikan, jenis pelayanan perubahan alamat, jenis layanan pergantian nomor polisi, jenis layanan rubah warna, jenis pelayanan rubah bentuk, jenis pelayanan rubah fungsi, dan jenis pelayanan rubah mesin. Selanjutnya ada persyaratan BPKB mutasi masuk dan mutasi keluar, persyaratan pemblokiran ranmor karena jual kendaraan, persyaratan pemblokiran ranmor karena hilang. Kemudian ada persyaratan permohonan pergantian BPKB karena hilang dan pergantian BPKB karena rusak. Selanjutnya yang kedua ada informasi mekanisme, memberikan informasi mekanisme terkait mekanisme penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang, ranmor, temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian. Kemudian ada mekanisme pelayanan BPKB baru atau BNN 1. Kemudian ada mekanisme pelayanan BPKB perubahan atau BNN 2. Lanjut ada mekanisme mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar provinsi, mekanisme pelayanan blokir kendaraan, dan mekanisme pelayanan duplikat BPKB. Yang kemudian ada yang ketiga yaitu informasi biaya BPKB, memberikan informasi biaya terkait pelayanan kepengurusan BPKB, yaitu biaya pelayanan duplikat BPKB, biaya pelayanan blokir kendaraan, biaya pelayanan mutasi keluar provinsi dan mutasi masuk dari luar provinsi, biaya pelayanan BPKB perubahan atau BNN 2, dan biaya pelayanan BPKB baru atau BNN 1. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu terdapat fitur pendaftaran. Pada fitur ini menyediakan 5 jenis layanan, yaitu layanan cek bantuan fisik, layanan kendaraan perubahan, layanan mutasi masuk, layanan blokir, dan layanan duplikat BPKB. Terdapat juga fitur cek status permohonan, yaitu fitur ini adalah dapat digunakan untuk pengguna dengan jenis layanan yang dibutuhkan untuk mengakses fitur cek status permohonan untuk melihat sudah sejauh mana proses administrasi permohonan dilakukan. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang didaftarkan sebelumnya dan menekan tombol pencarian. Lalu berikutnya terdapat fitur peraturan. Fitur ini menyajikan informasi terkait dasar hukum atau regulasi yang mengatur dari peluncuran aplikasi Bravo ini. Informasi ini terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengakses dan membaca informasi peraturan atau dasar hukum dari aplikasi Bravo.
Kemudian terdapat fitur indeks kepuasan masyarakat. Fitur ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan penilaian terkait kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan oleh Bravo. Layanan ini dapat berupa penilaian baik, cukup, ataupun buruk. Selanjutnya, fitur saran dan kritik. Aplikasi Bravo menyediakan fitur saran dan kritik yang dapat diakses pengguna untuk memberikan saran dan kritik yang membangun serta pengaduan kepada Ditlantas Polda Sumatera Selatan, sehingga dapat mendorong inovasi dan kemajuan pada aplikasi Bravo guna meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Pengguna hanya perlu memasukkan alamat email, nama, serta mengisi bagian deskripsi untuk memberikan saran, kritik, dan pengaduan, lalu menekan kirim. Pada fitur selanjutnya yaitu disediakan juga fitur edukasi dan berita kegiatan. Aplikasi Bravo memfasilitasi penggunanya dengan video edukasi sehingga dapat membantu pengguna untuk lebih mudah memahami penggunaan aplikasi Bravo serta prosedur dan mekanisme layanan yang disediakan. Aplikasi Bravo juga menyediakan berita kegiatan seputar layanan BPKB dan Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu dasar hukum yang mengatur layanan aplikasi Bravo. Layanan aplikasi Bravo memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Lalu, layanan aplikasi Bravo juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk instansi pengelola layanan aplikasi Bravo, yaitu layanan aplikasi Bravo ini diluncurkan oleh Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sumatera Selatan yang launching pada Selasa 21 Maret 2023 lalu yang digelar di halaman kantor Ditlantas Polda Sumsel, Jalan POM 10 Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Adapun sejarah dan latar belakang lahirnya aplikasi Bravo, yaitu lahir dari keluhan masyarakat yang hendak mengurus berbagai macam dokumen terkait dengan kepemilikan kendaraan. Masyarakat menilai bahwa prosedur kepengurusan dokumen kepemilikan kendaraan dan proses pendaftaran terlalu berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga mengeluh tidak adanya keterbukaan informasi, sehingga di Lantas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol M. Pratama Adia Sastra adalah perwira di balik kesuksesan dari aplikasi Bravo ini. Beliau mengungkapkan bahwa pola pikir anggota harusnya lebih inovatif dengan penerapan teknologi dan aplikasi berbasis digital sehingga dapat menjadikan dunia yang transparansi dan dalam informasi. Pasca launching, aplikasi Bravo terbukti mendulang kesuksesan dan hanya Polda Sumatera Selatan yang satu-satunya memiliki aplikasi ini di seluruh Indonesia, bahkan aplikasi ini akan ditiru oleh Korlantas Polri. Aplikasi Bravo yaitu sebuah aplikasi terobosan di Lantas Polda Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan layanan publik berbasis digital kepada masyarakat terkait kepengurusan BPKB. Aplikasi Bravo dapat diakses pengguna melalui smartphone maupun komputer sehingga masyarakat dapat mengirim formulir pendaftaran secara digital dan kemudian administrator akan memberikan jadwal terkait kapan dan jam berapa masyarakat yang mengajukan pendaftaran tersebut. Adapun tujuan dari aplikasi Bravo yaitu bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan permohonan terkait BPKB agar lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat mengakses aplikasi Bravo dan melakukan pengajuan permohonan di mana saja dan kapan saja, sehingga masyarakat tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit dan lama. Aplikasi Bravo juga bertujuan untuk memangkas proses administrasi yang lama, tidak transparan, dan mengatasi dugaan masyarakat yang khawatir dengan adanya pungutan liar. Aplikasi Bravo diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu untuk membantu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dengan memanfaatkan layanan internet optik berkecepatan tinggi. Selain itu, aplikasi Bravo juga diharapkan dapat mempermudah proses pengurusan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dan BPKB, sehingga
Masyarakat dapat melakukan proses tersebut secara online di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Sehingga dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, dan meningkatkan transparansi pembayaran. Melalui inovasi ini, Ditlantas Polda Sumsel berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun jenis-jenis layanan aplikasi Bravo, yaitu yang pertama, layanan cek fisik bantuan. Layanan cek fisik bantuan adalah layanan untuk melakukan cek fisik kendaraan yang proses pendaftarannya dapat dilakukan secara digital dengan mengikuti persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang telah diinformasikan. Layanan cek bantuan fisik tidak dikenakan biaya sehingga pengguna dapat mendaftar secara gratis dengan menekan tombol daftar pada bagian bawah setelah informasi terkait persyaratan, mekanisme, dan biaya. Lalu yang kedua, layanan cek kendaraan perubahan atau BNN2, yaitu menyediakan layanan perubahan ganti pemilik, perubahan alamat, ganti nomor polisi, rubah warna, rubah bentuk, rubah fungsi, dan rubah mesin sesuai dengan layanan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Pengguna aplikasi dapat langsung mendaftarkan diri sesuai dengan jenis layanan perubahan yang dibutuhkan dengan melengkapi persyaratan dan mekanisme yang ada. Selanjutnya yaitu layanan mutasi masuk. Layanan mutasi masuk adalah proses pendaftaran kendaraan yang berasal dari luar provinsi atau kabupaten dan kota lain untuk dapat disesuaikan dengan alamat domisili pemilik saat ini. Melalui fitur layanan mutasi masuk, pengguna dapat melakukan pendaftaran secara digital dan tidak perlu untuk datang langsung ke lokasi. Lalu layanan yang keempat yaitu layanan blokir kendaraan. Bagi pengguna yang ingin melakukan blokir kendaraan, pengguna dapat mengakses fitur layanan blokir kendaraan yang tersedia pada bagian pendaftaran. Fitur ini menyediakan dua jenis layanan blokir, yaitu blokir jual kendaraan bagi pengguna yang telah menjual kendaraannya, dan juga blokir pengguna bagi pengguna yang mengalami hilang kendaraan. Lalu yang kelima, aplikasi Bravo juga menyediakan layanan duplikat BPKB. Bagi pengguna yang ingin melakukan duplikat BPKB, baik karena alasan hilang dan rusak, pengguna dapat mendaftarkan diri sesuai dengan alasan melakukan duplikat BPKB dengan mengikuti persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi Bravo. Pertama, pengguna harus mengunduh aplikasi melalui website yang telah disediakan, yaitu BPKB Ditlantas Palembang. Lalu menekan tombol install pada bagian bawah aplikasi. Aplikasi Bravo hanya tersedia secara online sehingga pengguna harus berhubungan dengan internet untuk mengakses aplikasi ini. Setelah aplikasi berhasil terinstall di laptop maupun smartphone pengguna, pengguna akan disuguhkan pada tampilan layar dengan 6 fitur pilihan yang tersedia. Bagi pengguna yang ingin melihat informasi terkait persyaratan, mekanisme, dan biaya sesuai dengan jenis permohonan yang diinginkan, pengguna dapat mengakses fitur bagian informasi. Bagi pengguna yang ingin mengajukan permohonan kepengurusan BPKB, pengguna dapat mengakses fitur pendaftaran. Tersedia 5 jenis pengajuan permohonan, yaitu cek fisik bantuan, kendaraan perubahan, mutasi masuk, blokir kendaraan, dan duplikat BPKB. Silahkan mengajukan permohonan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu setelah mengajukan permohonan pendaftaran, pengguna dapat melihat informasi terkait tahap proses administrasi yang dilakukan melalui fitur cek status. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan sesuai yang didaftarkan lalu menekan tombol pencarian. Pengguna dapat memberikan penilaian kepuasan terhadap layanan yang diterima melalui fitur indeks kepuasan masyarakat. Pengguna juga dapat memberikan kritik, saran, ataupun pengaduan pada fitur saran dan kritik dengan memasukkan email dan nama pengguna serta mengisi kolom deskripsi. Apabila masyarakat tidak memiliki perangkat Android untuk mengakses aplikasi Bravo, masyarakat bisa langsung datang ke Ditlantas Polda Sumatera Selatan pada bagian front office, telah disediakan tablet dan petugas yang akan mendampingi pemohon. Adapun keunggulan dari aplikasi Bravo ini, aplikasi Bravo memberikan kemudahan dalam kepengurusan dokumen kendaraan bermotor secara digital. Bravo memungkinkan pengguna untuk melakukan pendaftaran, pemantauan nomor antrian, dan pembayaran non-tunai secara online di mana saja dan kapan saja. Aplikasi Bravo meningkatkan transparansi kinerja dan mengurangi potensi pungutan liar.
Selain itu juga dapat mempercepat layanan dan mengurangi antrian karena masyarakat sudah diarahkan untuk datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Aplikasi Bravo juga mudah untuk digunakan dengan fitur yang mudah dipahami serta ketersediaan video edukasi yang akan membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi Bravo. Di balik keunggulan aplikasi Bravo, terdapat juga beberapa kelemahan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu aplikasi Bravo hanya dapat diunduh melalui website Ditlantas Palembang dan belum tersedia di Play Store maupun App Store. Selanjutnya, jangkauan pengguna hanya terintegrasi untuk masyarakat Sumatera Selatan saja dan belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun jumlah pengguna aplikasi Bravo sejak resmi diluncurkan pada 21 Maret 2023 lalu, setidaknya sudah ada 11.020 pengguna hingga 8 Juni 2023 yang sudah menggunakan aplikasi Bravo di lantas Polda Sumsel. Besar kemungkinan pengguna aplikasi Bravo akan terus meningkat dan tuntutan untuk meningkatkan performa aplikasi Bravo juga akan semakin dibutuhkan mengingat minat pengguna pada aplikasi ini terbilang cukup besar. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu aplikasi Bravo adalah layanan yang diberikan oleh Ditlantas Polda Sumsel dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait kepengurusan dokumen kendaraan. Aplikasi Bravo menyediakan 5 jenis layanan, yaitu layanan cek fisik kendaraan, layanan kendaraan perubahan atau BPK, layanan mutasi masuk, layanan blokir kendaraan, dan layanan duplikat BPKB dengan disertai informasi terkait persyaratan, mekanisme, dan biaya pendaftaran yang telah disediakan melalui aplikasi Bravo yang telah dirancang untuk dapat mengakomodir melalui kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Penggunaan aplikasi Bravo dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja dengan persyaratan dan mekanisme yang sudah tersedia melalui aplikasi. Pengguna juga dapat memilih jadwal kedatangan mereka sendiri sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi antrian yang panjang dan prosedur yang berbelit-belit. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian terkait pelayanan yang diterima serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun ataupun pengaduan melalui fitur yang telah tersedia di aplikasi sehingga kritik dan saran yang diberikan masyarakat dapat menjadi acuan bagi Ditlantas Polda Sumsel untuk terus meningkatkan performa aplikasi Bravo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.